karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi yang kira-kira bunyinya adalah Mas Agus dan lain-lain yang di Polda Metro Jaya. Hari ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Ternyata dia ada debat sana kemari. Mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasus ini cepat selesai, tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya, maka saya jawab kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang, pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Mbak Novi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu sudah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Berarti belum ketemu ya Bang hari ini? Belum ada ketemuan, tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi teman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nah, dibagi di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu gimana Bang? Siapa? Pihak ketiga itu artinya bukan rekening bersama, tadi disampaikan bukan rekening bersama, lalu audit bersama. Itu, tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos, kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada pun yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Mbak Novi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan yang lebih lanjut. Untuk komunikasi kan dari pihaknya Agus ke Novi bukan? Itu atas permintaan Novi? Oh iya, atas permintaan Novi. Itu lah makanya sampai kasih laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, padahal Mbak Novi hanya ingin melihat mutasi kan, ada yang ingin melihat mutasi, ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang dulu itu pihak Novi? Iya. Ini yang tadi kan siapa? Kenapa? Yang terdatang untuk pemindahan siapa Bang? Tangan pemindahan. Ya Agus dong. Yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh Sopo kan. Kemudian disuruh antri sama Mbak Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman. Ancaman di WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Emang kalau dilaporkan ke Dinsos yang ditakutkan pihak Agus apa Bang? Rasa takut Namanya Agus, kita harus mengetahui kan Mas, harus mengetahui apa namanya pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mbak Novi untuk kasus ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan Pak? Yang kamu mungkin iya tadi dijawab arah positif. Tidak mungkin terjadi. Kami viralkan masalah positif. Pasti negatif kan, diksinya di sini negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Nggak masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya. Kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, buta permanen, hanya bisa melihat kabut, tidak bisa melihat benda ke saya ke Anda nggak bisa, hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Jelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan.
Nah, lihat matanya Agus nih, lihat. Tapi sekarang memang mau fokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tapi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Dan Keuangannya tetap dari